Menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bertolong-menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Saya teringat sebagai kisah penutup, di mana ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, Rasulullah ketika naik di tangga mimbar yang pertama, Rasulullah bergerak mulutnya mengucapkan kalimat amin. Ketika Rasulullah mengucapkan kalimat amin, kemudian Rasulullah naik di tangga yang kedua, Rasulullah mulutnya mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Setelah itu Rasulullah selesai melaksanakan khutbah. Rasulullah turun dari mimbarnya, sahabat kemudian mendekati dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada orang, tidak ada sahabat, tidak ada tamu yang datang kepadamu. Tapi kok tiba-tiba mulutmu tadi naik di atas tangga pertama, saya melihat bergerak kalimat amin satu kali. Kemudian naik tangga yang kedua, kami melihat mengucapkan amin 2 kali. Kemudian yang ketiga, kami melihat mulutmu mengucapkan amin 3 kali. Apa gerangan yang keluar dari mulutmu sehingga engkau seolah-olah berbicara sendiri seperti ada yang bertanya?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Wahai sahabat, kalian tidak mendengar tapi aku mendengar. Kalian tidak melihat tapi aku melihat. Kalian tidak merasakan tapi aku merasakan. Bahwa tadi ketika aku naik di tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku. Ia meminta mengaminkan 3 doanya." Sahabat keheranan, kemudian sahabat bertanya, "Nah, doa 3 daripada malaikat Jibril itu apa doanya ya Rasulullah?" Sekarang kita berpikir, kalau malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Nabi Rasulullah SAW yang mengaminkan, adakah doa itu tidak ijabah? Adakah doa itu tidak dikabulkan? Dan tentu pasti dikabulkan, karena yang berdoa adalah malaikat kesayangan Allah. Dan Nabi pun adalah Rasulullah SAW yang mengaminkan. Bagaimana doanya? Sahabat bertanya, apa doa malaikat Jibril? Rasulullah menyampaikan doa malaikat Jibril yang pertama, "Ya Allah, sungguh celaka. Sungguh celaka ketika insan manusia yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, umat Islam tentunya. Ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan keistimewaan, ia tidak mendapatkan fadilah, ia tidak memanfaatkan situasi di bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Ia sia-siakan Ramadan itu. Bahkan dari datangnya Ramadan sampai Ramadan berlalu, ia seperti biasa-biasa saja. Ia tidak memanfaatkan tamu yang mulia. Ia tidak melakukan ibadah yang besar di bulan yang mulia itu. Padahal bisa jadi Ramadan itu adalah Ramadan terakhir baginya. Ramadan yang tidak akan mungkin ia akan bertemu dengannya adalah Ramadan terakhir baginya. Namun ia sia-siakan baginya. Karena kehidupan ini sering saya sampaikan 2 saja. Kita yang meninggalkan Ramadan, kita meninggal sebelum Ramadan berakhir. Atau Ramadanlah yang meninggalkan kita. Ramadan yang pergi meninggalkan kita. Kita berlalu dengan tentu Ramadan akan kembali kepada Allah dengan membawa catatan-catatan, dengan membawa rapor-rapor, buku pengaduan. Apa yang kita lakukan? Adakah rapor kita berwarna merah? Atau rapor kita berwarna hijau? Adakah nilai-nilainya rendah? Atau nilai-nilai kita tinggi semua? Sehingga ketika kita dilaporkan kepada Allah, maka akan turun nilai yang bagus. Kita diperkenankan kembali untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Kemudian setelah mendengar doa daripada malaikat Jibril, Rasulullah berkata, amin 1 kali. Celaka orang yang ketika bertemu Ramadan sampai berakhir dia biasa-biasa saja. Tidak ada keutamaan yang dia dapatkan. Celaka orang. Rasulullah amin yang pertama kali. Kemudian yang kedua, ketika dia naik tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, sungguh celaka ketika ada umatmu yang ketika mendengarkan namamu disebutkan Muhammad, dia tidak mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim alaih, salawat atasmu. Sungguh celaka umatmu itu. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin 2 kali. Kemudian yang ketiga, sungguh celaka seorang anak yang ketika ia bertemu dengan ibunya sampai di usia tuanya, kedua orang tuanya dia sia-siakan. Ia tidak pernah menjaga kedua orang tuanya. Dia tidak pernah merawat. Bahkan ia menghinakan orang tuanya, menelantarkan kedua orang tuanya, membiarkan air mata kedua orang tuanya. Ia biarkan orang tuanya di dalam kesedihan. Harapan-harapan palsu dengan kedatangannya. Ia tidak pernah datang menghibur kedua orang tuanya. Ia lebih mementingkan kehidupan kemewahan dirinya. Ia lupa untuk kedua orang tua. Subhanallah. Anak yang begini didoakan oleh malaikat Jibril. Sungguh celaka seorang anak yang durhaka. Sehingga Rasulullah SAW di tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Sehingga itulah Rasulullah menyampaikan, saya mengaminkan sebanyak 3 kali. Maka itulah doa daripada malaikat Jibril. Inilah
sekelumit apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan kekeliruan. Manusia tidaklah luput dari salah dan lupa. Kami tutup dengan satu pantun. Ikan sepat, ikan lele, biar cepat tidak usah bertele-tele. Burung cendrawasih, burung bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wastabiqul khairat. Salam santun selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.